Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bonita. Di sini saya akan merekomendasikan 5 makanan unik dari berbagai provinsi di Indonesia. Makanan pertama berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, bernama pala-pala. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pala-pala diantaranya ada 3 liter beras ketan hitam atau putih, 3 butir kelapa, parut lalu ambil santannya, daun kelapa muda untuk membungkus, 8 siung bawang merah, daun pandan secukupnya, garam secukupnya, dan terakhir minyak kelapa secukupnya untuk ditumis. Lalu untuk cara pembuatannya, pertama, buat bungkus daun kelapa muda sepanjang 20 cm dan masukkan selembar daun pisang di dalamnya. Kedua, potong bawang merah menjadi potongan-potongan kecil dan goreng dengan minyak bersama daun pandan. 3. Saat bawang tumis menguning, tambahkan santan ke dalam wajan yang berisi dengan bahan tumis. Keempat, saat santan mendidih, tambahkan beras yang sudah dicuci dan dididihkan sampai kering. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. 5. Saat nasi sudah kering, keluarkan dan siapkan untuk dikemas. 6. Siapkan daun kelapa, lalu daun kelapa diisi dengan nasi. Jangan terlalu penuh agar mudah diikat. 7. Setelah diisi, lapa-lapa dimasak lagi. Masak lapa-lapa selama 2 jam atau sampai matang. Dan terakhir, setelah matang, siap disajikan. Selanjutnya, makanan kedua berasal dari Provinsi Maluku Utara, yaitu kue pelita. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue pelita diantaranya ada 500 gram terigu, 500 ml santan kelapa, 10 daun pandan besar, dan gula merah. Cara pembuatan kue pelita yang pertama, siapkan daun pandan, cuci bersih, lalu potong sekitar 10 cm, bentuk kotak-kotak dengan bantuan staples atau lidi. Langkah kedua, sisir gula merah, lalu sisihkan. Langkah ketiga, tuang santan ke dalam terigu, aduk hingga rata lalu saring. Langkah keempat, tabur gula merah ke dalam mangkuk pandan, susun di atas dan dam. Dan terakhir, tuang adonan santan ke dalam mangkuk pandan, kukus hingga matang. Selanjutnya, makanan ketiga berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu kue jawada. Bahan pembuatan untuk kue jawada diantaranya ada setengah sendok takar garam, setengah sendok takar vanili, 40 gram tepung maizena, 200 gram tepung beras, 65 gram gula pasir, dan 165 ml air. Cara pembuatan kue jawada diantaranya masukkan semua bahan menjadi satu adonan. Kedua, tambahkan air lalu diaduk hingga rata. 3. Masukkan adonan ke dalam botol air mineral, bolongi tutupnya. 4. Masukkan gula merah, gula pasir, pisang, dan kolang-kaling. Masak hingga matang. 5. Panaskan minyak, lalu masukkan adonan dengan sedikit menekan botol hingga merata. 6. Jika sudah agak coklat, lipat dan biarkan. Angkat jika adonan sudah berwarna oranye kecoklatan. Lalu, kue jawada siap disajikan.
Selanjutnya, makanan keempat berasal dari Provinsi Papua Tengah, yaitu udang selingkuh. Bahan utama yang dibutuhkan 8 ekor udang selingkuh, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 siung bawang putih diparut, lalu 1 sendok makan margarin dilelehkan. Lalu bahan yang dibutuhkan untuk membuat bumbu ada 100 ml kecap manis, 2 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan bawang merah goreng, haluskan, 1 sendok makan air jeruk nipis, setengah sendok teh merica bubuk. Cara pembuatannya, cuci dan bersihkan udang selingkuh, lumuri udang dengan garam, air jeruk nipis, dan bawang putih hingga merata. Diamkan selama 30 menit. Aduk margarin leleh dengan bumbu olesan hingga rata, kemudian oleskan pada udang secara merata. Bakar di atas bara api hingga matang sambil diolesi bumbu. Angkat dan sajikan, dan terakhir tambahkan lalapan sesuai selera. Dan makanan terakhir yang harus kalian coba yaitu kue baitat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue baitat diantaranya ada 1 kg tepung terigu, 500 gram gula pasir, 500 ml santan, 250 gram mentega, 3 butir telur, 1 sendok baking soda, 1 sendok garam, 1 sendok vanila bubuk, setengah sendok adas manis, selai nanas secukupnya, dan terakhir pewarna makanan kuning secukupnya. Dan cara pembuatan kue baitat, langkah pertama masukkan gula, mentega, telur, baking soda, garam, vanila, dan adas manis. Mixer hingga larut dan adonan mengembang. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan, mixer lagi hingga tercampur rata. Lalu, tuang sedikit demi sedikit santan ke dalam adonan sambil dimixer hingga tercampur semua. Ayak tepung, masukkan sedikit demi sedikit dan campurkan dengan adonan. Gunakan spatula untuk mengaduknya. Diamkan adonan selama 30 menit. Panaskan oven selama 15 menit. Siapkan loyang. Oles loyang dengan mentega tipis saja dan ratakan sebagian adonan hingga setengah loyang. Tusuk-tusuk adonan dengan garpu agar tidak menggelembung saat dipanggang. Oles selai nanas menutupi adonan, masukkan sisa adonan ke dalam plastik dan semprotkan membentuk pola kotak-kotak di atas selai nanas. Bentuk garis-garis dengan garpu dan penjepit kue. Panggang selama 20 menit dengan api bawah, lalu keluarkan sebentar, oles dengan kuning telur dan masukkan lagi ke dalam oven menggunakan rak atas selama 20 menit. Jika sudah matang, angkat dan biarkan dingin. Keluarkan dari loyang dan kue siap disajikan.
Selamat mencoba dan terima kasih.